Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya, si teknisi Deso. Gimana kabar Sobat Exo? Baik-baik saja ya. Oke, ini saya dapat servisan HiMax ya, HiMax M3 atau M3. Kodenya adalah M21i ya. Jadi ini kasusnya adalah karena jatuh ya, langsung mati total. Dan untuk mengetahui penyakitnya, kita periksa dulu ya. Kita periksa dengan power supply. Ya, ini konektor baterainya memang kecil, jadi jepitnya itu kurang pas ya. Ya, kita tekan power. Wah, itu coba perhatikan pergerakan ampernya, mentok di 1 ampere. Iya, ini mentok di 1 ampere ya. Setelah kita tekan tombol power, dia seperti kipas angin. Jadi dia mentok. Ini adalah short after power ya, bisa disebut dengan short after power. Jadi kalau sudah model begini kayak kipas, itu biasanya itu terjadi di IC power ya. Yaitu lihat pergerakan ampernya. Setiap kita tekan power, dia langsung anjlek ya di 1 ampere. Langsung kita lepas, dia ikut turun. Oke, kita akan bongkar saja ya HP-nya, karena kita akan eksekusi IC powernya ya. Dan kita akan ganti saja, karena dilihat dari konsumsi arus di ampernya itu menandakan bahwa IC power itu short ya, dan minta diganti. Ya, ini sudah saya bongkar dan kita akan lihat ya. Letak IC power adalah ini ya. Nah, ini IC power. Jadi ini chip MTK ya. Jadi IC powernya itu MT berapa gitu ya. Dia MediaTek. Jadi ada beberapa versi untuk IC power tuh. Kalau tidak salah ada 5 versi ya, sesuai dengan nomor serinya. Ya, ini kita akan coba lagi. Setelah kita copot begini, kita akan coba pergerakan ampernya ya. Ya, masih tetap di 1 ampere. Nah, itu kan memprihatinkan ya. Ya, jika sobat semua menemui kasus seperti itu, di pergerakan jarum ampernya anjlek hingga 1 ampere, itu sudah dipastikan short ya. Dan shortnya itu terdapat di IC. Ini IC CPU, yang ini ya MMC, yang ini IC power ya. Ya, jadi IC power kita akan eksekusi ya. Dan ini sudah saya siapkan IC power untuk MT6328V ya. Ya, jadi untuk IC power itu sesuaikan dengan nomornya ya. Jadi ambil kaca pembesar, langsung diterawang ya, nomornya itu apa. Oke, ini kita akan lakukan eksekusi IC power atau replace IC power ya. Kita ganti. Dan ini yang saya gunakan adalah di setelan anginnya itu 3, untuk panasnya itu 3,5 ya, hingga 4 ya. Sebelum kita copot IC power, kita olesi fluk dulu ya. Oke, nah ini kelihatan tangan. Ya, ini mohon maaf ya, karena saya berusaha fokuskan untuk ke mesin, namun tertutup tangan saya ya. Enggak apa-apalah ya. Ini proses pengangkatan IC power MT6328V ya. Jadi sesuaikan dengan serinya yang tertera kode di IC-nya ya. Dan
ini kemungkinan bisa untuk diambilkan persamaan di IC power yang lain ya, dengan besaran sama bisa ya, karena saya dapat informasi ada sahabat saya juga menggunakan persamaan walaupun nomor seri berbeda tetap bisa ya. Jadi untuk diameter besarnya tuh sama, masih bisa untuk dipasang ya. Setelah kita copot begini, kita akan rapikan kembali pin-pin yang ada di papan PCB ya. Kita rapikan hingga rata. Jadi kalau kita lihat di asumsi pergerakan jarum ampernya itu menunjukkan bahwasanya IC terjadi short ya. Kalau kita tekan power dia langsung ngangkat seperti itu, biasanya itu masuk dalam kategori short after power, namun dia short besar ya. Ya, setelah kita rapikan pin di mesin, kita langsung blower ya supaya lebih rapi. Dan kita lihat lagi bila masih terdapat kurang rata ya, kita ratakan dengan solder ya. Dan disarankan gunakan solder yang panas ya. Jadi mata solder itu rajin-rajinlah diasah dengan serabut aluminium ya. Biasanya bekas cucian piring itu kan ada yang kayak besi-besi itu, biasakan asah terus dengan itu ya, supaya mata solder tetap terjaga panasnya ya. Dan untuk mencegah, biasanya kan ada mata solder tuh kita kasih timah, dia larinya ke samping, larinya ke belakang ataupun larinya itu tidak nempel ya, jadi larinya numpuk lagi di gulungan timahnya ya. Jadi ya ini penampakan IC yang baru ya, IC power yang baru. Dan kita akan presisikan ya dengan cara lihat kode poinnya. Jadi setiap IC itu ada titik poinnya ya, titik ukurnya dimana kita harus pasang supaya tidak terbalik ya. Nah ini contoh IC yang lama, saya akan bersihkan dan saya akan lihat titiknya itu di sebelah mana. Selain metode ini juga bisa dipaskan di kakinya ya, sambil diterawang kira-kira yang membentuk kakinya sama itu posisinya gimana gitu ya. Namun jika ingin melihat dengan fisik di IC ya, kita bersihkan yang lama lalu kita cocokkan ya. Nah ini yang lama, titiknya sebelah kiri bagian atas ya, berarti posisinya seperti itu. Kita ambil IC yang baru, kita presisikan titiknya sebelah kiri bagian atas juga. Nah seperti itu ya cara menentukan bagaimana posisi IC yang baru agar tidak terbalik ya. Ya, sebelum kita lakukan pembloweran, kita paskan dulu atau posisikan dengan pas. Lalu kita tambahkan flux sedikit ya. Kita tambahkan flux di permukaan atasnya. Dan metode untuk pencopotan atau pemasangan IC power itu sama saja ya, baik di Asus, Samsung, Oppo, Vivo sama ya, Lenovo sama. Dan ini HiMax M3 atau M21i ya. Nah setelah kita tambahkan flux, kita langsung tembak blower ya. Seperti ini prosesnya. Setelah dia sedikit sudah presisi, kita diamkan sebentar lalu kita blower lagi ya sedikit hingga dia sudah presisi. Dan pembloweran usahakan jangan terlalu lama ya. Jika dirasa sudah pas posisinya, kurang lebih ya jangan lebih dari 1 menit ya. Ya ini sudah terpasang IC power yang baru.
Nah, ini yang lama ya. Ini serinya MT6328V ya. Dan untuk harganya itu ya kurang lebih di atas 50k ya. Relatif tergantung daerah. Ya, ini sudah saya pasang. Saya coba langsung. Ya, normal ya. Asumsi tidak seperti tadi ampere jelek di 1 ampere. Ya, ini saya tadi lupa ngerekod ya untuk pemasangan casingnya segala macam ya. Saya langsung ke sini, jadi saya cek normal ya untuk ampernya, tidak jelek lagi ya. Tentunya normal ya karena IC powernya sudah dipasang yang baru. Ini saya ambil dulu baterainya. Waduh, ini baterainya nggak terpasang. Ini saya cas dengan desktop tapi kok enggak terpasang dengan baik ya. Ngisi enggak ini. Oke lah, mungkin sedikit ngisi enggak masalah ya. Karena memang baterainya low atau habis total ya. Oke lah, mantap jiwa, mempesona ya. Muncul HIMAX M3 nya. Ya, jadi kasusnya untuk pergerakan jarum ampere mentok di 1 ampere itu short after power ya, dan biasa terjadi di IC power. Setelah kita ganti yang baru kembali normal ya. Namun ya kita harus sambil diraba-raba apakah panas atau tidak di IC yang sudah kita pasang tadi ya, sambil diraba. Bila tidak ada panas itu artinya ya sip ya. Bila terjadi panas itu masih ada kaki-kaki yang sedikit nyambung ya, jadi sedikit nyambung. Jadi dia short kecil gitu. Namun kalau tidak panas ya aman dan terkendali ya. Jadi itu saja ya untuk pembahasan kali ini, semoga bisa dijadikan manfaat ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.